Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kenzi Fatur Ramadan dari kelas 71. Sekarang saya akan bercerita mengenai pertemuan Khadijah dengan Rasulullah SAW dan turunnya wahyu. Pada tahun 595 Masehi, para pedagang Mekah sedang menyusun kafilah-kafilah yang akan membawa barang dagangannya ke Syria pada musim panas. Khadijah sedang mempersiapkan barang dagangannya, tetapi ia belum menemukan satu orang pun yang akan menjadi pemimpin kafilahnya. Dari sekian banyak usulan yang disebutkan orang, tidak ada satupun yang cocok. Mendengar hal ini, Abu Thalib mendatangi Khadijah dan menawarkan kepadanya Muhammad, keponakannya yang saat itu berusia 25 tahun, untuk menjadi agen Khadijah. Abu Thalib tahu bahwa Muhammad belum cukup pengalaman, tetapi ia yakin bahwa Muhammad lebih dari mampu. Khadijah pernah mendengar nama Muhammad, dan yang paling Khadijah yakini adalah kejujurannya. Maka dari itu, Khadijah pun menyemangati tawaran dari Abu Thalib. Bahkan, ia mendua kali lipatkan upah yang akan diberikan kepada Muhammad. Oleh karena itu, Abu Thalib pulang dengan gembira. Mulailah Muhammad menjadi pemimpin khalifah. Walaupun pengalamannya ini yang pertama, ia tidak bingung dengan tugasnya. Maisarah kaget melihat kelihayan Muhammad mengambil keputusan, pikirannya tajam, serta kejujurannya. Semua barang yang mereka bawa laku terjual. Setelah itu, Muhammad membeli barang di Syria untuk dijual kembali di Mekah. Beberapa bulan setelahnya, kafilah Mekah datang kembali. Di tempat perhentian Mar al-Zahra, para agen biasanya mendahului datang ke Mekah untuk memberi laporan mengenai perdagangan. Muhammad pun demikian, dan sebelum bertemu dengan Khadijah, ia bertawaf dulu 7 kali putaran mengelilingi Ka'bah. Sampai di rumah Khadijah, Muhammad melaporkan hasil penjualan, barang yang dibeli, serta pengalaman dalam perjalanan. Saat itu, Khadijah sangat terkesan dengan hasil yang diperoleh Muhammad, dan Masyarah yang menemani perdagangan Muhammad menceritakan kesan-kesannya terhadap Muhammad. Sungguh, aku belum pernah melihat pemuda yang sempurna. Keputusan-keputusannya selalu tepat, dan perkiraannya tidak pernah salah. Dia juga sangat jujur dan sopan, kata Masyarah. Khadijah kagum dengan agen barunya itu. Para khabinafah pun datang dan mendengarkan kisah tentang Muhammad dari Maisarah. Ada hal aneh pada Maisarah pada hari itu. Biasanya, ia menekankan penjelasannya pada hal bisnis. Tapi kali ini, hal itu seperti tidak terlalu berguna. Mendengar darimu dan dari Maisarah dan dari pandanganku juga, aku berpendapat bahwa Muhammad memiliki semua sifat dan kemampuan sebagai utusan Allah. Mungkin dialah yang takdirkan untuk menjadi salah seorang di antara para rasul di masa yang akan datang. Khadijah memiliki teman yang bernama Nafisah bin Munyah. Nafisah tahu setelah suami Khadijah meninggal, banyak bangsawan Quraisy yang melamarnya. Tetapi semuanya ia tolak karena hanya bertujuan untuk mengincar harta dari Khadijah. Nafisah juga tahu lelaki yang Khadijah inginkan adalah lelaki yang bersifat agung, dan dia tahu siapakah orang itu yang di Mekah. Orang itu hanya satu, yaitu adalah Muhammad. Khadijah meminta Nafisah mencari tahu bagaimana pandangan Muhammad kepada Khadijah. Maka dari itu, saat Muhammad pulang dari Ka'bah, Nafisah menghentikannya dan berkata, "Wahai Muhammad, Anda telah menjadi seorang pemuda. Banyak laki-laki yang lebih muda daripada Anda sudah menikah dan bahkan sudah memiliki anak. Kenapa Anda tidak menikah?" "Aku belum mampu menikah, Nafisah. Aku tidak memiliki cukup kekayaan untuk menikah." "Apa jawaban Anda bila ada seorang perempuan yang cantik, terhormat, dan kaya ingin menikahi Anda?" Muhammad pun termengerang. "Siapakah itu ya Nafisah?" Nafisah tersenyum dan berkata, "Wanita itu adalah Khadijah binti Khuwailid." "Khadijah, Anda tahu bukan bahwa banyak sekali bangsawan yang telah melamarnya, tapi semuanya ia tolak. Jika Anda mau menikahinya, aku bisa mengurusnya," kata Nafisah. Setelah Abu Thalib menyetujuinya dan Muhammad mengiyakan Nafisah. Setelah itu,
acara pernikahan pun diselenggarakan. Pada acara itu, pemimpin Mekah dan pembesar di Mekah diundang pada acara pernikahan Khadijah dan Rasulullah. Saat belum berumur 40 tahun, Rasulullah gelisah akan sikap kaumnya yang semakin jahiliyah. Jahiliyah dalam konsep Islam berarti di mana manusia bertindak tidak sesuai dengan ajaran agama. Kegelisahan ini membuat Muhammad sedang menyendiri. Pada malam hari, ia pergi dari rumah dan menyepi di Gua Hiro. Di sanalah beliau beribadah dan berdoa sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim. Tiba-tiba datanglah seseorang yang bukan dari dunia ini. Orang itu adalah malaikat Jibril. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, Aisyah radhiyallahu anha berkata, peristiwa awal turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW diawali dengan ar-ruyah as-sadiqah dalam mimpinya. Tidaklah beliau memimpi, kecuali beliau ada sesuatu yang menyerupai belahan fajar, dan di dalam dirinya dimasukkan perasaan untuk selalu ingin menyendiri. Beliau beribadah di sana setiap malam, hingga pada saat 17 Ramadan, datang malaikat Jibril kepadanya. Jibril mendatangi Rasulullah dan berkata, "Iqra." Lalu Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu Jibril berkata lagi, "Iqra." Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Dan kemudian Rasulullah bilang, "Apa yang harus saya baca?" Lalu malaikat Jibril pun membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam yahlam. Setelah dibacakan oleh malaikat Jibril, Muhammad pun bisa menirukannya. Wahyu pertama ini terdapat pada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan wahyu ini pula yang menjadi penanda turunnya Al-Quran atau nuzul Quran, sekaligus hari pertama Muhammad diangkat menjadi nabi. Setelah menerima wahyu itu, Rasulullah pulang ke rumah dengan ketakutan. Setibanya di rumah, Muhammad meminta sang istri Khadijah untuk menjadi putrinya. Khadijah dengan cepat melaksanakan suruhan suaminya itu, dan ia bertanya apa yang telah terjadi kepadanya. Dan beliau bertanya kepada Muhammad apa yang telah terjadi, karena Rasulullah terlihat sangat ketakutan. Khadijah menenangkan Rasulullah. Dia sudah tahu bahwa Muhammad merupakan orang yang akan diangkat oleh Allah untuk menjadi nabi. Lalu Khadijah pergi membawa Nabi Muhammad bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal merupakan anak dari paman Khadijah. Dia menulis kitab Injil dengan bahasa Arab. Saat itu, dia telah menjadi syekh yang tua lagi rentang. Saat Nabi Muhammad menceritakan padanya kejadian yang ia alami, Waraqah berkata, "Ini adalah namus besar yang pernah diterima Musa. Sungguh, engkau akan menjadi nabi umat ini." Dari situlah diketahui bahwa Nabi Muhammad dikukuhkan statusnya sebagai Rasul. Muhammad pun menerima perintah menyampaikan serta mendakwahkan agama Islam. Setelah itu, Muhammad tidak lagi diberikan wahyu yang dikenal sebagai masa fatrah, dan setelah 40 hari barulah turun wahyu keduanya. Muhammad yang kini telah menjadi Rasulullah terbangun karena mendengar Jibril datang membawa wahyu kedua. "Hai orang-orang yang muslimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang kejam, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah." Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Wahyu kedua ini merupakan perintah kepada Nabi Muhammad untuk memulai dakwah menyiarkan agama Islam. 3 tahun pertama, dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah secara sembunyi-sembunyi, dan setelah itu beliau melakukannya secara terang-terangan. Khadijah menjadi orang pertama yang masuk Islam. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam disebut dengan As-Sabiqun al-Awwalun, yang terdiri dari Khadijah binti Khuwailid, Zaid bin Haritsah,
Ali bin Abu Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Bilal bin Rabah, Ubay bin Ka'ab, Ummu Aiman, Hamzah bin Abdul Muthalib, Abbas bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Abdul Sa'ad, Abdullah bin Rawahah, Abdullah bin Mas'ud, Mus'ab bin Umair, Muaz bin Jabbal, Aisyah, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan 22 orang lainnya, dengan total 39 orang. Setelah saat ini, Al-Quran turun secara bertahap di Mekah yang disebut sebagai surat Makkiyah, dan setelah beliau hijrah ke Madinah, maka surat yang turun di Madinah disebut dengan surat Madaniyah. Pada tahun 632 Masehi, Muhammad berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, disertai dengan ribuan pengikutnya. Nabi Muhammad melakukan haji wada atau haji terakhir di Padang Arafah. Pada kesempatan itu, beliau berkhotbah yang mengumumkan bahwa tugasnya sudah selesai, dan agar umatnya selalu berpegang pada peninggalannya, yakni Al-Quran dan Sunnah, memelihara persaudaraan di antara sama umat Islam, dan menegakkan persamaan di antara umat Islam. Muhammad mewajibkan semua yang hadir pada saat itu untuk meneruskan pesannya. Ketika itulah turun ayat Al-Quran yang terakhir, yaitu adalah surat Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini, aku sempurnakan agama kalian, dan aku penuhi nikmat-nikmatku atas kalian, dan aku berkenan Islam sebagai agama kalian. Kejadian ini diimani oleh pemeluk Islam, dan wahyu-wahyu itu kemudian disusun menjadi Al-Quran yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW mulai dari bertemu Khadijah dan menerima wahyu. Dari kisah wahyu pertama ini diambil pelajaran dari kata Iqra mengandung perintah untuk membaca, karena bila kita membaca, kita akan menjadi lebih pintar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.